Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tips dan panduan cara membuka toko di akun Shopee. Langsung saja ya. Kita masuk di Play Store, kita ketikkan Shopee. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada 8 juta ulasan dan ini aplikasinya itu beratnya sekitar 100 MB. Kita langsung install saja, klik install, lalu kita akan menunggu. Di sini sudah jelas ya, di sini tertulis 48% dari 100 MB. Nah, berarti aplikasi ini beratnya itu sekitar 100 MB. Jadi sediakan ruang sekitar 100 MB untuk bisa install aplikasi Shopee. Dan pastikan Shopee ini yang diverifikasi oleh Play Protect. Nah, di sini teman-teman bisa kasih rating, lalu bisa kasih tulis ulasan dan bisa juga melihat rating untuk aplikasi Shopee. Di sini 4,6 ya, 4,6 dari 5. Jadi benar-benar bagus ya. Di sini teman-teman juga bisa membaca komen-komennya terhadap aplikasi Shopee. Kita tunggu dulu untuk menginstalnya. Nah, setelah itu kita klik buka. Nah, ini tampilan awal aplikasi Shopee-nya ya. Kebetulan ini masih 10/10. Oke, ada koin Shopee, di sini ada Shopee dari rumah, ada pulsa, tagihan dan hiburan. Itu teman-teman bisa untuk membeli pulsa dan lain-lain dan membayar tagihan seperti PLN, Telkom, PDAM, kartu kredit dan lain-lain. Nah, ini muncul pop-up izinkan Shopee untuk mengakses lokasi perangkat ini, maka kita klik izinkan. Nah, setelah itu di sini ada Shopee Supermarket. Nah, di situ Shopee juga menjual barang-barang yang dijual di supermarket. Lalu ada Shopee Mall, ada deal sekitarmu, ada Shopee Pilih Lokal. Seperti Shopee Pilih Lokal itu seperti menjual barang-barang UMKM ya. Nah, dan lain-lain di sini ya, teman-teman bisa memilih, bisa melihat semuanya. Di sini yang terbaru fitur terbaru yang dimiliki Shopee itu ada Shopee Food ya. Kita buka di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ini dulu menuliskan alamat teman-teman di sini. Ini konsepnya seperti Gojek, seperti Grab. Oke, kita balik lagi ke awal, kita lihat dulu. Nah, di sini ada flash sale nih, flash sale macam-macam nih ada. Nah, ini biasanya ada pop up. Klaim hadiah gratismu sekarang. Nah, ini hanya untuk pengguna baru. Nah, gimana caranya? Kita klik saya dulu, klik saya. Nah, di sini sudah masuk di bagian saya atau pengguna ya, suatu pengguna. Nah, di sini tuh ada fitur untuk login dan daftar. Nah, teman-teman jika misalkan baru pertama kali ingin mendaftarkan di Shopee, nah itu teman-teman klik daftar dulu. Kalau udah punya ya tinggal login aja gitu ya. Klik daftar. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nomor telepon dan itu hanya bisa digunakan satu kali saja, tidak bisa double gitu. Jadi satu akun Shopee hanya satu nomor telepon dan bisa teman-teman bisa memakai atau memilih masuk dengan menggunakan email atau Gmail atau pakai Apple atau pakai Line gitu ya. Karena saya sudah punya akun, kita login saja. Nah, ini ya, di login ini juga ada fitur untuk
lupa password. Nah, setiap aplikasi yang bagus itu pasti dia punya fitur untuk lupa password, dan ini kita bisa login menggunakan nomor HP, email maupun username dan memasukkan password. Tapi jika pengen cepat, teman-teman bisa langsung login dengan nomor handphone. Nah, kita masukkan dulu, lalu klik lanjut. Nah, kita dapat kode untuk kita masukkan. Nanti kita akan dapat OTP. Nah, oke. Langsung klik lanjut. Nah, ini kita sudah masuk di akun kita ya. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini ada tulisan toko saya di atas, paling kiri di atas itu ada toko saya. Nah, kebetulan saya sudah membernya member gold gitu kan. Jadi untuk member ini semuanya itu ada di sini. Kita bisa lihat di sini ada classic, silver, gold, dan platinum. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini karena saya sudah gold dan username ini Tia MD36 itu menurut saya tidak perlu untuk dirubah-rubah dan hanya sekali saja ya. Boleh sih dirubah, tapi menurut saya tidak terlalu penting untuk dirubah-rubah gitu. Nah, di sini kita bisa mengganti. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada belum bayar, dikemas, dikirim dan lain-lain, itu pesanan kita ya. Kalau kita pesan barang ya, misalnya ya. Di sini misalkan kita mau beli apa ya di sini ya. Nah, belinya aja. Misalkan kita mau beli piyama anak nih, kita klik aja di sini beli sekarang. Nah, di sini pasti sudah ada pilihan warna, kita pilih Indian untuk umur 2 tahun, klik beli sekarang. Nah, di sini sudah langsung masuk harganya, subtotalnya 59.900. Kita ada Shopee voucher ya, ada vouchernya Shopee. Klik aja, ternyata kita dapat gratis ongkir. Nah, nih, di sini ya teman-teman bisa langsung lihat. Ternyata kita dapat free ongkir, misalkan ke Solo ya. Terus ini, nah untuk metode pembayaran di sini ada beberapa, bisa pakai Shopee Pay, bisa pakai SP Letter, bisa transfer bank, kartu kredit, bisa COD dan lain-lain, bisa pakai Alfamart, Indomaret dan lain-lain ya. Nah, jangan sekali-kali teman-teman itu pakai SP Letter jika memang tidak penting ya, karena SP Letter itu digunakan ketika benar-benar penting, teman-teman butuh atau penting banget untuk beli itu barang tapi belum ada uang. Istilahnya tuh kita minjem, tapi untuk membayarnya pun harus ini ya, kita klik aja SP Letter di sini ya, misalkan. Nah, harga 59.900 itu tadi bisa kita cicil sebanyak 12 kali, tapi per bulannya kita membayar 6.758 per bulannya selama 12 kali. Padahal harganya itu 59.900 ya sekitar. Nah, kita pakai kalkulator nih. Harganya per 6.758 dikali 12 kali 12. Nah, kita harusnya membayar cuman 59 ribuan, tetapi jika kita memakai SP Letter, nah ini ya bunganya yang harus kita bayarkan itu segini. Jika kita memakai SP Letter yang harusnya kita cuma membayar 59 ribuan, jadi membayar 81 ribuan ya. Itu teman-teman lakukan beberapa kali itu benar-benar merugikan kalau menurut saya sih. Jadi lebih baik tahan kalau benar-benar tidak penting gitu kan. Oke, kita balik lagi ke Shopee-nya. Nah, cara membayar seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman juga bisa jadi dropship ya. Dropship itu kita
misalkan kita nih punya toko nih ya, tapi kita mengambil barang dari toko lain dan kita jual lagi, misalkan ya kita membeli barang di toko lain itu harganya 10.000, kita jual lagi ke tempat yang lain itu dengan harga 20.000. Nah ya kan, ini di Shopee pun juga sudah ada kirim sebagai dropship. Jadi teman-teman bisa mengirim, namanya ini bisa diisi dengan nama kalian dan nomor teleponnya pun juga, jadi tidak kelihatan tokonya itu di mana, nomor teleponnya itu berapa, itu nggak kelihatan. Nah selanjutnya di sini ada Shopee Pay. Shopee Pay ini berguna untuk ketika kita membeli sesuatu barang secara online. Nah ini dompetnya itu di Shopee itu namanya Shopee Pay. Caranya gimana sih ngisi saldonya? Nah ini ada isi saldo, kita klik aja isi saldo, lalu di situ ada caranya dengan BCA one click, ada dengan cara transfer bank. Di sini sudah komplit ya, lumayan komplit. Di sini ada Sibank, ada BCA, Mandiri, BNI dan lain-lain. Dan teman-teman juga bisa ngisi saldo itu lewat Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Circle K gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan kita mau bayar lewat Alfamart nih. Nah, nomornya berapa nih gitu kan. Nah, setelah itu di sini sudah ada instruksi pembayaran. Teman-teman tinggal. Nah, untuk bayar teman-teman juga bisa memakai fitur. Di sini ada fitur namanya bayar. Nah, itu digunakan ketika teman-teman ingin membayar memakai saldo yang ada di Shopee Pay. Dimanapun yang ada QR, misalkan di warung A atau rumah makan A, ternyata dia menyediakan QR Shopee Pay, gitu kan. Jadi teman-teman bisa membayar menggunakan saldo yang ada di Shopee Pay tersebut. Nah, ada juga di sini fitur transfer. Transfer digunakan ketika ini kita akan mentransfer saldo kita dari Shopee Pay yang ada. Di sini ada 16.000 kan Shopee Pay-nya. Nah, di sini kita ingin mentransfer saldo dari Shopee Pay kita ke Shopee Pay teman kita, dari A ke B. Konsepnya sama dengan m-banking ya. Lalu ada juga tarik dana nih. Tarik dana itu maksudnya menarik saldo kita yang ada di Shopee Pay ke dalam rekening kita. Jadi kita membuat atau menulis rekening bank kita ke akun Shopee Pay kita. Jadi nanti kita otomatis nih loh, tarik saldo saat ini 16.000, nah dia otomatis. Nah ini ternyata sekarang kalau mau menarik saldo yang ada di Shopee Pay, kita akan dikenai biaya admin sebesar Rp3.000. Padahal dulu awal-awal tidak dikenai ya, mungkin karena promo, tapi sekarang karena pandemi juga ya. Nah ini kita bisa lanjutkan. Kita bisa lihat ya, jumlah transfer ke bank cuma 13.000 karena dipotong biaya admin. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini tarik saldo ke Shopee Pay ke Bank Mandiri. Kebetulan saya hanya punya Bank Mandiri. Lalu jumlah penarikan dana, biaya adminnya sudah jelas. Jumlah transfer ke banknya itu ya pengurangannya ya. Nah, dana akan otomatis. Kita konfirmasi saja. Nah, oke. Nah, ketika berhasil akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah langsung masuk karena ini langsung 0 rupiah. Dan di sini ada favorit saya. Favorit itu digunakan ketika kita pengen save aja ya, save gitu. Di sini modelnya adalah love, kasih love di sini ya. Dia akan masuk di favorit. Lalu ada Shopee Live, ada penilaian, ada katalog saya dan lain-lain. Nah, kita akan masuk di toko saya nih. Toko saya, klik. Nah, di sini sudah ada namanya Rumah Rajut dan Anyam Solo. Nah, teman-teman bisa kasih namanya sesuai yang teman-teman inginkan.
Di sini ada program promosi penjual, pengumuman penjual. Nah, di sini edukasi penjual, upgrade toko, sistem dan layanan penjual. Di sini semua sudah Shopee sediakan untuk kita sebagai penjual. Nah, ini ya, lihat riwayat penjualan. Nah, saya sudah berhasil menjual seperti ini ya. Oke, langsung aja tambah produk baru. Nah, di sini teman-teman bisa tambah foto lewat ambil foto, galeri foto maupun di Instagram, dan jangan lupa teman-teman juga memasukkan nama produknya, deskripsi produk, kategori, nah produk berbahaya atau tidak nih. Nah, yang dikirim. Jangan sampai yang dikirim itu produk yang berbahaya. Nah, lalu ada harga, stoknya, variasi, grosir, ongkirnya nih, ongkirnya di sini ada berat produk dan lebar, panjang, tinggi, ini juga harus disesuaikan semua ya. Nah, selanjutnya ada kondisi. Nah, ini kondisinya baru apa pernah dipakai nih atau pre-love gitu kan, pre-order atau tidak. Oke, setelah itu baru klik tampilkan. Nah, nanti kita bisa lihat di produk saya. Misalkan nih ya, ini saya menjual batik kantor wanita. Nah, ini sebagai contoh di sini harganya 85.000. Ongkirnya sudah jelas di sini. Nah, di sini harus di deskripsi kita juga harus menjelaskan nih. Lebar dadanya berapa? 110 cm, panjangnya 92 cm dan lain-lain. Nah, untuk jasa pengiriman biasanya sih udah otomatis ya dari sana, dari Shopee-nya, kecuali kalau misalkan ada update apa seperti yang terakhir itu ada si cepat yang masuk ya. Jadi kita sebagai penjual itu ditawarin sama Shopee, kita mau ikut nggak dengan programnya jasa kirim dari Shopee gitu. Kalau misalkan ikut ya tinggal kita aktifin aja. Oh iya, nah ketika kita sudah berhasil menjual barang yang kita jual, yang kita tampilkan di etalase produk kita atau toko kita. Nah, di sini saldo penjualnya ya. Klik saldo penjual, bisa dilihat di situ. Nah, di sini ada penarikan dana dan transaksi. Penarikan dana itu bisa digunakan ketika saldo yang ada di penjual, sebagai penjual ya kan, saldo yang ada di toko kita itu sudah ada ya. Dan jangan lupa untuk memasukkan nomor rekening supaya lebih mudah ketika menarik. Nah, di sini pengaturan saldo penjual, teman-teman bisa masukkan rekening dan PIN-nya juga sebagai penjual. Dan di transaksi ini bisa, nah transaksi ini teman-teman bisa lihat juga riwayat transaksinya ya kan. Nah, kita masuk di pulsa tagihan ya. Kita balik lagi ke yang awal. Baik, untuk panduan membuka toko di akun Shopee saya akhiri. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu bisa langsung WA Japri saya atau komen aja di bawah tuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.